Oke teman-teman, masih bersama saya di channel Sahabat Ternak 7. Di sini kita mau kasih tahu susah senang di ternak ayam kampung ini. Khususnya di ternak ayam kampung, ayam KUB. Dan di sini saya ada dua macam memakai jenis, satu lagi memakai jenis Elba, yaitu saya Mitra. Saya ngetes Mitra, apakah untung? Kalau nanti untungnya besar, masih dapat lah kita untung gitu kan. Kita bakalan main banyak di Mitra ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita mau membahas susah senangnya tuh. Yang pertama itu susah senangnya itu teman-teman, kita harus tiap kali harus memperhatikan ayam kita. Memperhatikan, karena di sini kalau kita ayam ini mati satu saja kita sudah rugi ya teman-teman. Sudah rugi kalau memang kita punya mindset pembisnis, kita itu sudah rugi. Satu saja mati kita sudah rugi. Jadi kita harus tahu ya teman-teman, ayam itu kayak mana, dia memang lagi aktif atau tidaknya kita harus tahu. Dan di sini susah senangnya itu juga di pakan teman-teman. Untuk di umur 1 bulanan itu full pakannya teman-teman. Disitulah kita diuji keuangan. Kalau memang kita belum benar-benar kuat untuk pendanaan kita. Ini saya pakai 8214 teman-teman. Jadi 8214 ini kalau diperkilokan, tapi dia per kilo kita main beli kayak gini ya teman-teman. Jangan per kilo kita beli kiloan di toko pakan, udah berbeda teman-teman. Tapi kalau kita belinya di kilo, kita hitung dari kiloan, kita beli 50 kilo ini sekitar 6.700 per kilonya, 6.700 teman-teman. Jadi susah senangnya itu pasti ada, tapi senangnya itu juga pasti ada teman-teman. Senangnya itu kayak mana, ketika ayam sudah mulai beranjak dekat-dekat mau panen. Itu kita kayak wah, apalagi teman-teman panennya itu ketika dia menjelang hari-hari besar. Kalau menjelang hari-hari besar, harganya ngeri kali teman-teman. Di sini saya belum kasih makan ayam saya. Ini yang merah-merah ini ayam petelur teman-teman, karena belum siap kandangnya situ. Kita coba juga ayam petelur 100 ekor, karena kita nggak mau terlalu di zona nyaman. Kita harus terjun juga. Di sini kita pakai Elba. Ini ayam kampung Elba teman-teman. Elba. Kalau ini ayam kampung asli, saya beli, ada orang jual, dia jual segini kalau nggak salah semalam itu 10.000 dia jual. Ini yang kayak gini dia jual 17. Jadi saya tampung aja, tinggal besarkan sedikit kita. Jadi untuk ayam kampung ini susahnya itu ya ini masa perawatan, kita harus betul-betul detail. Apalagi macam ini sekam. Ini sekam ini dia harus seminggu 2 kali minimal kita semprot ya teman-teman, supaya gas amoniak itu tidak naik. Gas amoniaknya tidak naik, jangan kalian biarkan, karena gas amoniak ini bisa mengenai matanya. Contohnya ini kemarin saya lupa, ini mulai sakit matanya ini teman-teman. Ini mulai sakit sebelah matanya. Ini bakalan saya pisahi. Kalau udah kayak gini pisahkan ya teman-teman, jangan disatukan lagi, pisahkan deh teman-teman, jangan disatuin. Jadi ayam ini juga perlu kita perhatian khusus sama ayam-ayam ini, jangan dibiarkan. Ini usia sudah beranjak di 1 bulan lebih. Ini usia 1 bulan lebih teman-teman. Jadi ayam kampung ini juga butuh perhatian khusus dia. Apalagi kalau kita sudah ternak banyak ya. Ternak banyak itu beda ya teman-teman. Kita lebih
perhatian khusus itu lebih, tapi kalau sedikit seperti ini tidak terlalu. Dan di sini untuk minum kita juga harus jaga. Ini udah habis, jadi nanti kita isi bentar lagi. Minum harus kita jaga supaya dia tidak dehidrasi, apa namanya itu, lupa, tidak kekurangan minum, tidak kekurangan air dia. Jadi harus kita jaga, karena ayam ini lebih bagus dia kekurangan makan daripada kekurangan air. Tapi kalau bisa janganlah kurang dua-dua kan. Tepat waktu lah, kalau memang kalian mau jog terus, pulkan terus, pulkan. Tapi kalau nggak mau, misalnya pagi sama sore aja kalian kasih makan, boleh, nggak apa-apa, kalian atur kan. Tapi itulah nanti lambat dia perkembangannya, lambat nanti. Inilah Elba itu teman-teman, ayam kampung Elba. Ini jenis Elba. Jadi teman-teman, susah senangnya itu pasti ada. Untuk di daerah saya ini, kalau di hari besar gini, ini melambung tinggi ya teman-teman. Kalau kita jual ke agen, dia berani itu paling 50.000 per kg. Tapi kalau kita jual ke kayak orang-orang beli gitu, dapur rumah makan 55, 60 teman-teman. Di pajak ini sudah 60 pajak. Kalau kita berani terjun ke pajak, kita jual sendiri di pajak 60. Ngeri, apalagi ini mau Lebaran Idul Fitri kan. Bentar lagi Lebaran, ini harga ayam sangat tinggi, ayam kampung ini, karena ayam kampung ini tidak pernah turun harga. Tidak bisa kita main turun-turunkan harga, ini tidak, kecuali memang ini kayak banjir, barulah kita bisa turunkan, karena kita nggak tahan juga pakannya kan. Ini banjir baru bisa kita turunkan. Inilah ayam kampung kita, ini kandang yang kedua ini. Ini kandang yang kedua. Ini mau kita renovasi lagi kandangnya, mau kita baguskan lagi. Ini kalau nggak salah 300 ini muat teman-teman. 300 ini muat ya. Jadi kita mau main 300 di sini kandang ini. Muat ini 300. Jadi kita main 300 di sini. Kita mau buat siklus ya teman-teman. Misalnya nih, misal contohnya nih, 100 bulan ini wajib panen, nanti masuk lagi 100, masuk lagi 100, sampai dia berputar tiap bulan kita buat panen. Jadi orang yang nyari itu, langganan kita tidak kecewa teman-teman, selalu ada tempat kita. Itu mau saya buat, mau saya rancang di sini nih. Tiap bulan kita harus panen, tidak menunggu 2 bulan ataupun 3 bulan kita baru panen. Tidak, kita harus rancang ya teman-teman. Jadi susah senangnya itu tadi, setelah ayam yang sakit harus butuh perawatan khusus, dan kita harus melihat ayam-ayam kita dengan teliti. Jangan sampai kita tidak teliti, karena bakalan rugi, mati satu kita bakalan rugi teman-teman. Dan di sini saya pakai inilah ayam-ayam petelur kita, usia 2 bulan. Ini usia 2 bulan nih ayam petelur kita. Kita mau ngetes dulu ayam petelur ini teman-teman. Ini lokasi ini sempit teman-teman. Insya Allah nanti kalau besar kita besarkan lagi. Kalau dana kita mulai ada, kita besarkan lagi nih teman-teman. Saya mau buat, memang cita-cita saya mau buat farm besar. Farm, makanya saya buat channel ini supaya kita dikenal orang. Sebelahnya itu kandang lembu, itu lembu tuh. Sebelah itu kandang lembu teman-teman. Inilah susah tenangnya beternak itu. Hari libur, hari besar kita nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa kemana-mana teman-teman. Cukuplah kita di sini aja. Karena ternak ini nggak bisa tinggal-tinggal seperti kita jualan di toko, bisa tutup sebentar. Ini
soalnya yang bernyawa yang kita mainkan ini. Nah, jadi nggak bisa macam-macam. Kalau yang bernyawa itulah teman-teman, sama macam kita, kalau nggak dikasih makan kita pun mati kan. Nggak dikasih minum pun kita mati. Jadi susah senang pasti ada, tapi yakinlah kalian kalau kalian memang benar-benar teman-teman itu mau di dunia ternak ini, memang mau kalian mau tani dunia ternak ini, sebenarnya enak, jujur aja enak. Kita jumpa orang-orang yang terjun di dunia ternak ini, orang-orang besar lah, yang udah besar kandangnya, kita jumpa mereka. Apalagi kalau kita sudah dikenal orang, makanya itu sering upload supaya kita dikenal orang. Jadi teman-teman, itu saja untuk siang hari ini, sore hari ini. Sampai sini saja video kita teman-teman. Semoga kalian tetap konsisten untuk beternak. Kalaupun ada kegagalan, kerugian, itu hal biasa teman-teman. Itu hanya jadikan pelajaran, jangan jadikan itu sebuah akhir. Nah, itu jadikan sebuah awal untuk perjuangan kita merangkai bisnis ini. Oke teman-teman, sampai sini saja video saya. Semoga bermanfaat. Salam peternak.